disebutkan itu Ibnu Muljam itu. Hafal Al-Quran itu Ibnu Muljam itu. Pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Muljam itu difasilitasi untuk mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ya Ibnu Muljam itu. Dia masuk terkontaminasi oleh pemahaman Khawarij. Ilmu kita itu seberapa toh sehingga kita tidak punya akhlak gitu. Makanya poinnya saya sering kali mengatakan di sini, Islam itu ya akidah, Islam itu ya ibadah, Islam itu ya akhlak, Islam itu ya muamalah duniawiyah. Kapan-kapan kalau ini selesai, saya ingin membahas kitab Sahih Adabil Islamiyah itu bicara tentang adab-adab Islam keseharian, termasuk etikanya di dalam majelis itu kayak apa, etika nuntut ilmu itu kayak apa, etikanya kalau ada orang bicara itu gimana, etikanya kalau bicara sama orang itu gimana, etikanya kepada tetangga kayak apa dan seterusnya. Kitab itu bagus. Kitab itu bagus. Termasuk ketika kita itu menghadapi orang yang memberikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu sikap kita itu seharusnya kayak apa sebenarnya. Itu dibahas di dalam kitab ini. Dah kita ini seringkali lupa. Kita itu seolah-olah kalau sudah punya ilmu itu sudah segala-galanya. Kita itu kadang-kala, mohon maaf, seolah-olah kalau sudah punya ilmu itu sudah segala-galanya. Padahal ilmu kita itu sampai berapa sih? Ilmu kita itu sampai berapa kita ini? Padahal kalau konteksnya surah Luqman itu jelas. Kalau umpamanya di dunia ini pohon-pohon min syajaratin aqlam yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah itu. Kalau pohon-pohon di dunia ini dijadikan pena, sab'atu abhurin, 7 samudra itu dijadikan tinta, mana fidat kalimatullah, ilmunya kita dan kalimah-kalimahnya Allah tidak akan pernah habis. Ini konteksnya kita ditanya, kita disuruh oleh Allah untuk bertanya kalau kita itu tidak ngerti. Kalau begitu apa hanya sekedar tanya kepada orang yang pintar saja? Ndak. Golek ono guru, cari guru yang memang pinter sekaligus bener, ya bener akidahnya, ya bener akhlaknya. Apa dikira kalau kita sudah sholat tahajud setiap hari pasti surga? Belum. Apakah kita itu setiap hari baca Al-Quran kita sudah dijamin masuk surga? Belum. Apakah kita setiap hari pakai kopiah sudah dijamin masuk surga? Belum. Apakah kita sudah pakai jenggot panjang itu sudah masuk surga? Belum. Banyak hal-hal faktor yang mempengaruhi kita itu untuk bisa masuk Islam, masuk surga atau tidak. Maka di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk saya sebutkan surah Al-Jumu'ah itu. Kenapa Allah mengatakannya fas'au ila dzikrillah, bukan mengatakan fas'au ila jum'atillah? Kenapa bisa begitu, Pak? Seharusnya kan di situ ada kalimat idanu dialis salati miyaumil jumu'ati fas'au ila jum'atilah seharusnya kan. Tapi kenapa Allah mengatakan ila dzikrillah? Itu ada rahasia tertentu. Sama seperti di sini. Kenapa Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi, tapi Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri? Kalau dia itu punya ilmu sekaligus punya akhlak, itu luar biasa. Luar biasa, dan itu yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita lanjut ya. Yang menunjukkan orang ini yang sudah membunuh 100 orang itu adalah orang yang alim. Ditunjukkan dia di suatu tempat. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya fadlul ilmi? Keutamaan orang yang mencari ilmu itu apa toh? Ini ada seorang sahabat, dia datang jauh-jauh, dia dari Madinah. Qadima rajulun minal madinati
ala Abi Darda radhiyallahu anhu wa bi Dimashqi. Damaskus itu daerah mana itu? Dari Madinah ke Damaskus. Jauh ratusan kilometer, hanya ingin datang kepada seorang sahabat namanya Abu Darda. Sampai di sana Abu Darda itu ditanya tentang sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jawaban Abu Darda itu di sini. Luar biasa di ini. Dan ini saya kira kita juga paham dengan hadis ini. Di sini dikatakan man salaka tariqan yang yabtaghi fihi ilman. Kalau di dalam riwayat yang lain pakai yaltamisu. Barang siapa yang menempuh jalan di dalam mencari fihi ilman, fihi di dalam tariqan, mencari apa? Ilman. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau di dalam riwayat yang lain pakai sahala, memudahkan. Hadisnya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan di sini riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud di sini ya. Riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Orang itu kalau menempuh perjalanan, menempuh jalan di dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmunya Allah, maka orang itu akan dimudahkan menuju surga. Akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi nanti jenengan akan melihat ada orang yang mencari ilmu itu tapi diniatkan untuk mencari dunia, maka yang muncul adalah dia ini nanti tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukakan sedikit riwayatnya, dalilnya. Kira-kira kita ini termasuk orang yang ketika mencari ilmu itu niatnya golek dunia atau memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini hadisnya. Ini manfaatnya kalau pakai slide seperti ini. Saya bisa membukakan hadis ini, hadis itu, hadis ini. Yang paling bawah di nanti. Ini yang paling bawah ini. Man ta'allama ilman, paling bawah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu dari sesuatu yang memang dicari dengan ilmu itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Tapi di sini apa? La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia itu tidak mencari ilmu kecuali untuk mendapatkan aradan minad dunya. Perhiasan-perhiasan dunia, materi-materi dunia. Jadi dia itu golek ilmu krana golek dunya. Karena niatkan untuk mencari dunia. Apa kata Nabi? Lam yajid arafal jannati. Dia tidak akan mendapatkan bau surga yaumal qiyamati. Di hari kiamat. Yakni rihaha. Doh itu loh. Kalau konteksnya orang itu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir sudah. Ya, maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang tadi, kalau memang orang itu menempuh jalan di dalam mencari ilmu, Allah itu akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka saya bilang di antara hal yang memudahkan, paling memudahkan kita masuk surga itu ya ilmu itu. Kira-kira orang itu kalau sholat tanpa ilmu itu persentase ditolak, diterima lebih banyak mana Pak? Lebih banyak ditolak. Orang itu ketika tidak memahami akhlak yang baik, kira-kira dia itu bisa masuk surga atau tidak? Maka tadi ketika saya khutbah Jumat itu saya bilang, amalan hati seseorang itu mempunyai pengaruh terhadap derajatnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi. Bahwa kesombongan itu adalah orang yang suka menolak kebenaran. Caranya dia menolak kebenaran itu macam-macam. Wa ghamtun nasi itu apa? Meremehkan orang, merendahkan orang. Macamnya orang merendahkan orang, meremehkan orang itu macam-macam.
Itu ketika kita tidak paham tentang ilmunya, gimana posisinya? Ketika Rasulullah kemudian mengatakan la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Kita lanjutkan, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan ini, wa innal malaikata latad'u. Nah, yang di sini wa innal malaikata latad'u ajnihataha. Ajnihataha itu artinya sayap. Malaikat itu punya sayap. Berarti malaikat itu berbisa. Ya, bisa. Kenapa malaikat itu meletakkan sayapnya? Ridon li tolabil ilmi. Ridon li tolibil ilmi. Malaikat itu meletakkan sayapnya karena dia itu hormat menghargai orang yang mencari ilmu, Pak. Jenengan kalau memang dari tadi sejak awal itu berangkat untuk betul-betul mengkaji keilmuan, malaikat itu respect dengan jenengan. Kira-kira jenengan duduk di sini itu niatnya apa toh saja ini? Jangan sampai ada dasisul qalbi. Yang Syekh Mustafa Al-Bugha menyebutkan itu berkenaan dengan dasisul qalbi. Yang tentang innamal a'malu binniyat. Kira-kira begini. Saya tak duduk di Masjid Taqwa wis daripada aku nganggur, daripada aku metekur gak lapo-lapo, mending tak lungguh di Masjid Taqwa. Ambik ngenteni isak. Oh di kono ono kajian. Itu kira-kira masuk ranah dapat pahala atau tidak? Masuk ranahnya man salaka tariqan yaltamisu bihi atau salakallahu bi tariqan ilal jannah, atau termasuk wa innal malaikata latad'u ajnihataha. Duduknya di sini nyapo? Apakah di sini itu hanya sekedar ngisi waktu? Wong toh datang di sini bukan untuk mengkaji ilmunya Allah, tapi hanya sibuk dengan mainan HP. Kira-kira masuk enggak posisi semacam ini? Tidak bisa saya mengatakan. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka konteksnya kan terpahami kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kira-kira bisa enggak duduk di sini kemudian tidak memperhatikan bagaimana ayat-ayat itu disampaikan? Mungkin ada sesuatu kesalahan atau mungkin yang perlu didiskusikan. Ketika sang pemateri menyampaikan kemudian di sana diskusi sendiri. Apakah itu masuk juga dalam di sini? Tidak, saya katakan. Buka lagi kitab Sahih Adabil Islamiyah tentang adabul majlis, tentang adabul majlis. Buka itu kitab itu, let it duwe, lekat duwe ya sembuh meneh. Sehingga kadangkala kita itu di majlis itu kadangkala tidak punya etika itu juga banyak itu, banyak. Hati-hati. Apakah dapat yang semacam ini? Saya katakan tidak. Malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Masalahnya li tolibil ilmi yang kayak apa? Talibil ilmi yang kayak apa? Tadi sudah kita pahami konteksnya seperti paham Abu Dawud tadi itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi itu. Ada yang menarik kemudian di sini. Ditambah lagi Abu Darda meriwayatkan tadi wa innal alima. Nah, dan sesungguhnya orang yang alim la yastaghfiru lahu. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitanu filma wis apa biru kabeh wis. Dan sesungguhnya orang yang alim itu la yastaghfiru, memohonkan ampun. Memohonkan ampun bagi orang yang alim siapa? Man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang di langit dan orang yang di bumi. Malaikat-malaikat yang di langit, malaikat-malaikat yang di bumi memohonkan ampunan. Hatal hitanu, bukan pakai kha ya. Kalau jenengan pakai kha nanti malah sunat artinya nanti. Pakai ha. Ha di sini hatal hitanu, sampai ikan-ikan yang ada di filma. Ma itu apa, Pak? Air. Orang yang alim itu oleh malaikat itu didoakan.
Loh, Pak alim yang kayak apa ini? Balik kepada Al-Quran tadi itu, fas'alu ala dzikri, orang yang pinter yang sekaligus benar. Orang yang alim yang semacam ini, dia akan dimintakan ampunan oleh siapa? Orang yang di langit, orang yang di bumi. Siapa? Malaikat-malaikat langit yang ada di bumi. Sampai ikan-ikan yang ada di air memohonkan ampun kepada orang alim yang semacam ini. Loh, masa kita tidak mau model begitu? Alim yang kayak apa? Ya tadi saya bilang, ya alim ya bener, pinter ya bener. Yang punya etika, yang punya akhlak, akidahnya bener, ibadahnya bener, ilmunya bener. Sudah berapa ini Pak? 3. Poin pertama tadi, mudah masuk surga. Poin yang kedua, malaikat meletakkan sayapnya menghormati dia. Poin yang ketiga, orang-orang di langit, orang-orang di bumi, dan sampai ikan-ikan memohonkan ampun kepada dia. Sudah 3. Masa nggak kepingin kita itu punya ilmu? Ya, kita ini sudah berapa sih ilmu kita? Bahasa Arab, termasuk ilmu-ilmu alatnya, nahwu, sorob, mantek, balaghah dan sebagainya, belum. Quran, termasuk alat-alatnya, ulumul Quran. Ulumul Quran pun dibagi sekian banyak, sudah atau belum? Belum. Kita ini kadang-kadang baru 1 hadis, 2 hadis sudah sok-sokan. Kita itu baru 1 ayat, 2 ayat sudah sok-sokan. Betul ya? Ya. Akhirnya mudah sekali meremehkan orang, mudah lagi mentahdir orang, mudah lagi dengan kesombongan-kesombongan yang muncul. Berapa sih ilmu kita itu? Berapa ilmu kita itu? Ya. Akhirnya kemudian kita tidak punya etika dan akhlak di hadapan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sudah. Kemudian di sini nomor 4, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil al-qamari 'ala sairil kaukabi. Ini di antara fadilahnya. Dan keutamaan orang yang alim 'alal 'abid atas orang yang ahli ibadah. Iling, ada alim, ada abid. Orang yang ahli ibadah belum tentu alim, dan orang yang alim juga belum tentu abid. Orang yang benar belum tentu pinter, dan orang pinter belum tentu benar. Nah, keutamaan orang yang alim atas orang yang abid ahli ibadah, kata Nabi, kafatlil qamari ala sairil kaukabi, seperti keutamaan bulan atas semua bintang-bintang. Bintang-bintang cilik dibandingkan dengan bulan. Kalau hanya sekedar ahli ibadah tapi tanpa ilmu, dengan orang yang alim sekaligus ahli ibadah, perbedaannya seperti bulan dan bintang, jauh. Apalagi? Jadi sudah berapa Pak? 5. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama, orang-orang yang alim itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Loh, sudah 6 sudah. Kalau jenengan memang alim, insya Allah dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan memang alim, malaikat akan respect kepada jenengan. Kalau memang jenengan alim, akan didoakan oleh malaikat-malaikat sampai ikan-ikan mendoakan ampunan kepada jenengan. Dan kalau memang jenengan alim, jenengan kedudukannya derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar ahli ibadah. Dan jenengan kalau alim, berarti jenengan mewarisi Nabi Muhammad, mewarisi para nabi-nabi yang lain. Sudah 5, belum yang lain-lain. Masih banyak riwayat-riwayat semacam ini. Masih banyak riwayatnya. Tapi biasanya makanya memang konteksnya begini Pak. Orang itu kan berkenaan dengan masalah ilmu itu kan terbagi menjadi 4 ya Pak ya. Masih ingat ya Pak ya? Ada orang itu yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ono wong pinter dan dia tahu kalau dirinya pinter. Nah itu. Lek model pertama ini kemungkinannya 2, sombong atau tawadu. Jenengan termasuk yang mana? Ada berikutnya, ada yang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang pinter dan dia tidak tahu kalau dirinya pinter. Ini seperti orang tidur yang perlu kita bangunkan untuk mengamalkan ilmunya kepada yang lain. Ada orang itu yang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Ini masih mending Pak. Ada orang yang tidak ngerti ilmu tapi dia tahu ngerumaksani kalau memang dia itu tidak ngerti apa-apa. Yang repot itu si nomor 4. Apa sih nomor 4 Pak? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya
bodoh. Oh ini yang banyak itu nomor 4. Biasanya lewat nomor 4 itu mesti angel gitu. Ya, angel wis memel. Dicelup yora jemek, di PP yora garing. Padahal dia itu apa yang dia lakukan tidak dibangun atas dasar-dasar dalil, tidak dibangun atas dasar-dasar keilmuan. Munculnya mek pokoi. Akhirnya muncul taklid buta, entah kepada ustadznya, entah kepada yang lain. Biasanya orang-orang si nomor 4 itu cenderung meremehkan orang lain. Cenderung meremehkan orang. Gimana dia dikatakan alim sementara dia tidak tahu tentang adab? Bagaimana dia dikatakan orang alim sementara dia tidak punya etika? Hasan Al-Basri sampai mengatakan, ya, kalau jenengan lihat di kitab apa namanya itu, Nasaihul Ibad punyanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Sampai Hasan Al-Basri sampai ngomong begini loh, Pak. Man la adabalahu la ilma lahu. Saya ulang. Man la adabalahu la ilma lahu. Barang siapa yang dia itu tidak punya akhlak, barang siapa yang dia itu tidak punya etika, barang siapa yang dia tidak punya adab, la ilma lahu, maka pada dasarnya orang ini tidak punya ilmu. Sepinter apapun orang itu, kalau dia tidak punya etika, dia dianggap tidak punya ilmu. Kenapa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, karena ruh daripada Islam itu adalah etika. Ruh diantara Islam itu, diantara ruh Islam itu adalah adab. Sampai Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku itu diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga saya tanya, akhlak sama fikih didahulukan yang mana? Akhlak. Ya, jangan hanya berpatok kepada fikih sementara akhlaknya tidak jelas. Ya, tapi juga jangan berpatok sama akhlak tok sementara fikihnya nggak jelas. Tapi kalau digabungkan antara ilmu dengan akhlak, antara adab dengan fikih, mana akhlak dulu yang didahulukan. Nah, clear ya? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang alim, ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi delok dhisik ulama sing piye? Ya ulama yang tadi saya bilang, fasalu ala dzikri tadi. Ulama yang pinter sekaligus bener. Le ulama pinter tok gak bener ya ojo dinut. Ya, ono ulama sing bener tapi gak pinter. Atau ulama yang pinter tapi gak bener, ada ndak? Karena nanti akan muncul era Ruwaibidah. Era Ruwaibidah itu orang yang sebenarnya memang dia tidak punya kompetensi di dalam masalah keagamaan, tapi dia berani bicara tentang masalah agama. Nanti akan saya bahas di poin yang nomor 3. Saya bahas di poin nomor 3 tentang khotrul fatwa bi ghairi ilmin. Bagaimana bahayanya orang itu kalau memberikan fatwa tanpa ada ilmunya. Nanti kayak apa, nanti gimana? Clear ya Pak? Wes, semangat tak kencengi. Ya. Terus apalagi innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman. Ya, sesungguhnya nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Enggak. Nabi-nabi itu tidak mewariskan uang. Tapi innama warathu ala ilmah. Tapi nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, maka berarti dia itu mengambil keuntungan yang begitu besar. Loh ini loh Pak. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi orang ini akhirnya pergi ke suatu tempat, ditunjukkan oleh siapa? Orang yang punya ilmu. Ya, saya mengharapkan para ulama-ulama kita itu jangan seperti yang dikatakan Nabi. Nabi itu mengatakan nanti di akhir zaman itu ada ulama syarrun nasi min tahti adimis sama wa min indihim takhruju al fitnah. Di akhir zaman nanti akan muncul ulama-ulamanya orang Islam itu adalah syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Min tahti adimis sama, yang ada di kolong langit ini. Kenapa? Wa min indihim takhruju al fitnah.
justru dari ulama-ulama itu akan muncul fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Nanti semakin banyak ulama-ulama yang sifatnya kayak Bal'am bin Bawra. Yang Bal'am bin Bawra tadi itu diserupakan seperti anjing. Kalau kita bicara kasar itu saya berani mengatakan di akhir zaman kalau konteksnya itu Al-A'raf 175, 176 berkenaan dengan ini, saya berani mengatakan muncul ulama-ulama anjing. Pak kok kasar? Enggak, saya mengambil di sini. Ini kan ulama ini Pak. Bal'am bin Bawra itu ulama besar. Orang-orang Bani Israel belajar kepada dia. Tapi kemudian di sini dikatakan apa? Famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaannya dia itu seperti perumpamaannya anjing. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. In tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Ini ulama duniawi. Begitu Bal'am bin Bawra diutus kepada seorang raja yang makmur, kaya raya. Itu Bal'am bin Bawra dikasih jabatan, Bal'am bin Bawra dikasih uang, Bal'am bin Bawra dikasih perempuan, harta. Langsung menentang Nabi Musa alaihissalam. Dia menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Dia berusaha untuk menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita akan bisa melihat. Dan ini sudah saya sampaikan dari dulu ini, insyaallah. Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadlil ahlil ilmi annahum humul ladzina yad'una min man dhalla ilal huda. Di antara keutamaan orang yang ahli ilmu itu, mereka ini mengajak orang-orang yang sesat menuju petunjuk. Itu. Karena konteksnya kita ini nanti adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sebenarnya Nabi sudah memberikan motivasi di banyak ayat, di banyak hadis itu berkenaan semacam ini. Oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang senantiasa diberikan ilmu oleh Allah. Ya tidak hanya sekedar pintar tapi juga benar. Tidak hanya sekedar benar tapi juga pintar. Kita lanjut aja nomor 3. Nomor 3 itu khatul fatwa. Nah, khatul fatwa tidak saya bacakan satu persatu, saya ambil poin-poinnya aja, nanti nggak habis-habis nanti. Khatul fatwa bi ghairi ilmin. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Lah itu nanti sudah saya bilang kan tadi, ada istilah ruwai bidoh. Pak dia doktor Pak, ini pernah ada takmir yang cerita. Takmir sebelumnya itu kalau memasang khotib-khotib, kalau tidak ada titelnya tidak mau. Yang dicari rata-rata S2, S3. Dong-dongi begitu ceramah kayak sondalil blas. Ngambil dari koran, begitu korannya dibaca langsung dikai bahan ceramah. Ternyata S3-nya S3 sosiologi, bukan S3 Al-Quran, bukan S3 hadis, bukan S3 usul fikih, bukan S3 tafsir, bukan. Ternyata akhirnya kemudian jamaah jadi protes. Wong dalile ra iso, apa maneh ngimami. Tapi yang dilihat dulu adalah titelnya. Bukan begitu caranya. Dan itu rawidoh. Nah, di sini faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Ya, maka dia mengatakan sesungguhnya dia membunuh 99 jiwa. Apakah dia punya taubat? Apakah taubatnya diterima? Ini kan jawabannya sang rahib yang awal yang dibunuh. Sang rahib mengatakan tidak diterima taubatnya. Akhirnya faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Begitu dia mengatakan tidak bisa diterima, itu udah 99 kok. Akhirnya fatwanya si ini rahib ini dibunuh sekalian jebret. Akhirnya dia membunuh 100. Ini kan fatwa yang tidak benar. Betapa banyak di era-era sekarang fatwa-fatwa yang muncul, yang kadang-kadang aneh-aneh. Saya masih ingat
salah seorang profesor yang katanya dosen di YIN mana gitu ya. Dia katanya sudah menggali Al-Quran, tapi fatwanya mengatakan LGBT halal. Wih, saya itu godek-godek gitu. Iki piye toh sampai gitu. Bahkan ada disertasi S3. Dia menyimpulkan bahwa zina itu halal selama dengan syarat-syarat tertentu. Wih, saya itu bingung orang model begini. Ini S3-nya gimana? Kok bisa lolos zina sebagai sesuatu yang dihalalkan dengan syarat-syarat tertentu? Kan aneh gitu. Lah terus pengujinya, pembandingnya kayak apa? Kalau zaman sekarang untuk cari titel, dia kemudian ada plagiat tentang disertasi gampang. Sementing dia ngomong-ngomong. Tapi begitu ditui tentang istinbatul ahkam, dia ditui tentang bagaimana ulumut tafsir, alat-alat itu tidak bisa dia. Karena memang belajarnya di Australia, belajarnya di Amerika, muncul liberal itu, sekularisme dan sebagainya. Tidak bisa Pak. Maka berfatwa tanpa ilmu itu berbahaya. Ini ada kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ini riwayatnya adalah riwayat Abu Dawud ya, dalam kitab Taharah. Pak, sanadnya Hasan. Boleh kita memakai sanad yang Hasan. Boleh kita menerima sanad yang Hasan. Boleh kita ini. Ada di sini yang tidak membolehkan hadis Hasan? Jadi nggak sepakat hadis Hasan bisa dipakai Pak? Apa sih hadis Hasan itu? Nah, tentang hadis Hasan kadang-kala kita juga nggak paham. Baik, ini Jabir bin Abdullah itu kan ceritanya. Jadi di dalam sebuah perjalanan itu ada seorang laki-laki, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun. Ini kan kami ini keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka fa asaba rajulan minna hajarun. Maka menimpa kepada seorang laki-laki di antara kami itu hajarun. Ini kepalanya kena batu, Pak. Fasajja fi ra'si. Itu sampai kalau dalam bahasa kita itu buncur. Bahasa Jawa ini buncur ya, melukai betul buncur. Kemudian malam harinya itu summa ihtalama. Ihtalama itu kan mimpi. Mimpi ya, mimpi ngono kuwi. Mimpi ngono. Dan dia akhirnya mengeluarkan sperma itu, dia junub. Mengeluarkan sperma dia junub. Akhirnya dia itu ketika junub itu dia tanya kepada teman-temannya. Dia tanya kepada temannya. Pertanyaannya apa? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayamumi. Dia tanya, Pak, kira-kira itu kalian ini, katanya dia, apakah kalian itu menemukan untuk rukhsah di dalam masalah tayamum? Ini kepalanya sudah buncur ini. Mimpi basah, junub dia. Tanya kepada teman-temannya, kira-kira kalian itu gimana? Kalian berpendapat saya ini ada rukhsah atau enggak? Itu dalam bahasa kita seperti itu. Lah kok para teman-teman yang lain bilang, faqalu manajidu laka rukhsatan. Kami tidak menemukan Anda punya rukhsah untuk tayamum. Akhirnya orang ini mandi. Begitu mandi apa Pak? Di sini konteksnya. Fa'irtasala famata. Begitu orang ini mandi, mati. Yang dimarahi siapa Pak? Teman-temannya yang berpendapat tanpa ilmu tadi itu dimarahi habis-habisan sama Rasulullah Muhammad. Itu berarti dia telah membunuh temannya sendiri. Itulah posisinya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bahwa memang di antara bahayanya fatwa tanpa ilmu itu seperti itu. Maka ayo kita ini belajar yang baik, menuntut ilmu yang baik, dan saya juga merekom ambil pemateri-pemateri yang memang betul-betul memang punya kompetensi, sekaligus juga punya etika dan akhlak. Ambil pemateri-pemateri semacam itu, sehingga kita nanti tidak salah untuk mengambil ilmu dari dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.